Oke, untuk soal pertama, nah bisa kita tulis dulu apa yang diketahui. Kalor sebesar, berarti dia yang diketahui adalah Q. Itu bisa termasuk kalor yang dilepas atau kalor yang diterima. Nah, atau kalor yang diberikan. Berarti ini dia diberikan ya, 12 kilojoule. Pada sepotong logam bermasa, masanya 2500 gram. Memiliki suhu 30 derajat Celcius. Jika kalor jenis logam, nah kita tulis ini kalor jenis itu C gitu ya. C-nya sama dengan 0,2 kalori per gram Celcius. Tentukan suhu akhir. Karena suhu akhir berarti di sini T2 ya yang ditanya. Berarti di sini diketahui T siapa? T1. Nah, ini pakai rumus apa? Ada Q, M, C, dan T. Berarti kita pakai rumus Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Nah, ini Q-nya 12 kilojoule. Nah, kita harus rubah dulu ya jadi joule, yaitu 12.000. Jadi 12 kilojoule sama dengan 12.000 joule. Nah, ditulis Q-nya sama dengan 12.000. Masanya, nah ini masanya dalam gram, kira-kira perlu diubah nggak? Nah, dilihat ini semuanya ada gram, ada Celsius, jadi gramnya nggak perlu diubah, tetap dalam gram ya. Nah, kecuali yang tadi ini, kilojoule-nya harus diubah jadi joule dulu. Jadi boleh pakai kilojoule kalau yang lainnya misalkan pakai kilo, seperti itu, pakai kilokal, kayak gitu. Nah, kalau ada kilojoule berarti harus diubah dulu menjadi joule, karena yang lainnya pakai gram, kalori, dan lain-lain. Seperti itu. Jadi masanya kita tulis 2500. C-nya, kalor jenisnya 0,2. Lalu delta T-nya. Delta T-nya itu T2 dikurangi T1. Kita tulis dulu delta T saja. Nanti kalau sudah ketemu delta T baru dicari T2. Nah, di sini kalau ini dihitung dapat berapa? Di sini 12.000 per ini 2.500 dikali 0,2 berarti 500. Nah, 500 sama dengan delta T. Lalu 12.000 dibagi 500 sama dengan 24. Jadi 24 sama dengan delta T. Nah, itu baru delta T. Tadi untuk delta T dia adalah T2 dikurangi T1. Sama dengan berapa? 24. T2-nya yang ditanyakan. Nah, T1-nya berapa? T1-nya adalah 30. Berarti ini ya, dari kiri minus T1 dibawa ke kanan plus T1-nya tadi 30. Berarti nilai T2 atau suhu akhirnya adalah 54 derajat Celcius. Seperti itu. Lalu untuk soal kedua, nah di sini titik lebur, ada titik lebur, kalor jenis es, kalor jenis air, terus kalor lebur, tentukan kalor yang diperlukan untuk meleburkan 1 kilo es pada suhu. Jadi esnya bersuhu minus 2 dan titik leburnya pada suhu 0. Jadi soal seperti ini jika kita buat grafik itu akan seperti ini. Nah, anggap ini di sini minus 2, di sini 0. Nah, berarti posisi awalnya dari sini ya, esnya minus 2. Lalu naik suhunya menjadi 0. Nah, saat di 0 ini terjadi proses peleburan. Jadi di sini ditanya adalah kalor yang diperlukan, Q total. Nah, Q totalnya ada dua, yaitu pertama di sini Q1 dan Q2. Q1 ditambah Q2. Q1-nya apa? Pakai rumus apa di sini? Karena ada perubahan suhu, berarti kita pakai rumus M dikali C dikali delta T. Ditambah Q2-nya di sini adalah kalor laten, yaitu kalor yang digunakan untuk merubah wujud benda ya kan. Jadi cair yang awalnya dari padat ya, dari padat atau es menjadi cair. Nah, berarti kita pakai rumus M dikali L. L itu adalah kalor lebur es. Oke, kalau dimasukkan masanya berapa masanya?
masanya 1 kilo. Kita lihat satuannya di sini pakai kalori per gram, kalori gram Celcius. Berarti kita kilonya ini kita ubah jadi gram ya, jadi 1000 gram. 1000 dikali C. C di sini adalah apa yang di sini? C. C kalor jenis. Ya, kalor jenis S ya, karena kan posisi di sini dia masih dalam bentuk S. Berarti kita pakai 0,5. Nah, 0,5 dikalikan delta T. Delta T-nya, delta T itu kan sama dengan T2 dikurangi T1 kan. Nah, T2-nya kan awalnya di minus 2 ke 0. Berarti T2-nya 0 minus 2. Jadi sama dengan 2 ya. Nah, 2 ditambah masanya tadi 1000 L, kalor lebur. Kalor lebur S 80. Oke. Jadi jika dihitung di sini 0,5 dikali 2, 1. 1 dikali 1000, 1000. Ditambah ini 80.000. Nah, 80.000 ditambah 1000 yaitu 81.000 joule. Nah, atau bisa ditulis 81 kilojoule. Seperti itu.